Eh, Berikutnya ini ada dari Pak Warsito. Ini lebih tepatnya mungkin ini ke Kang Eris nih. Bagaimana regulasi terkait dengan TV box Android? Masyarakat dapat menikmati siaran melalui data internet, sementara yang kita kenal dalam Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang penyiaran bahwa sistem penyiaran kita menggunakan terestrial, satelit, dan kabel, sehingga kita belum mengenal media lainnya, yakni penyiaran berbasis internet. Kang Eris? Yes. Ya, ini silakan mungkin bisa dijawab, Kang. Ya, ini mungkin seiring dengan sedang viralnya yang kemarin berkaitan dengan media baru ya, Mas. Ya, kalau saya sih masih fokus bahwa undang-undang penyiaran ini hanya berpatokan terhadap radio dan televisi yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Kalaupun ada distribusi di luar penggunaan spektrum frekuensi radio, ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Kamto tadi di awal pemaparannya, bahwa kita harus mengklasifikasi tayangan atau konten ini apakah masuk kepada ranah penyiaran ataupun hanya sekadar konten saja yang menggunakan distribusi internet itu. Mungkin ini harus ada aturan lain, apakah undang-undang konvergensi media atau lain sebagainya. Sebenarnya ini yang lebih tepat untuk menjawab adalah Kominfo, Pak Ketua, Pak Sukamto. Itu Pak Yusron. Oke, baik. Terima kasih. Nah, berikutnya saya akan membaca di kolom question and answer. Di sini ada yang terakhir masuk, akan cukup menarik ini saya lihat nih. Tadi kaitannya adalah dengan pemaparan Pak Dr. Kadri juga ini. Tapi mungkin lebih banyak kami minta dari Pak Sukamto untuk menjawabnya. Ini ada, tapi dari Animus nih akunnya. Untuk pemancar TV analog milik TV lokal yang sudah ada existing nih sekarang nih, mau seperti apa kan kalau sudah digital? Nah, itu intinya pertanyaannya. Kalau memang TVRI jadi operator digital, apakah coverage areanya bagaimana nih? Nanti tadi ada jaminan dari Pak Supriyono, bisa langsung dijawab juga nanti. Apakah se-NTB bisa diterima? Berapa sewa MUX-nya? Ketiga, apa TV lokal dapat prioritas slotnya atau dijual bebas? Nah, mungkin itu kami minta pertama dari Pak Sukamto, seperti apa kira-kira kebijakan yang akan diambil terkait dengan perangkat existing pemancar yang dimiliki oleh teman-teman saat ini. Ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yusron. Jadi pertama sebetulnya kami itu sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2006 kalau tidak salah, ketika saya masih di Direktorat Frekuensi Radio. Oleh sebab itu dengan adanya konteks migrasi ke digital itu sudah dinotifikasi semua bahwa nanti akan dihentikan. Dengan demikian jangan lagi memasang infrastruktur analog. Nah, dari tahun 2006 itu sosialisasi dilakukan terus sampai akhirnya di 2012 ya kalau tidak salah, itu sebenarnya udah ada ASO di situ. Artinya itu semua udah ROI-nya udah kembali gitu loh. Kemudian kami mengeluarkan yang namanya surat moratorium untuk TV analog. Nah, dengan demikian tadi replacing infrastrukturnya itu kalau dihitung secara cost dengan dia menyewa ke TV digital itu jauh lebih rendah. Dengan demikian infrastruktur yang dipasang itu bisa diganti dengan penyewaan MUX. Nah, jadi biayanya itu lari ke sewa MUX yang lebih rendah daripada dia menggelar infrastruktur tersebut, analog tersebut. Ini sudah dihitung itu di beberapa negara juga seperti itu. Makanya mereka mereplace yang teknologi analog tadi. Jadi udah secara cost-nya itu sudah bisa di recovery gitulah. Terus tadi mungkin saya mau nambahkan terkait dengan TV Android ya, yang menggunakan box Android tadi. Itu adalah teknologi non-broadcasting. Artinya itu yang disalurkan konten melalui internet. Nah, cuman aplikasinya biasanya dulu ditaruhnya itu di komputer dulu ya. Di komputer kemudian menggunakan modem. Nah, nanti untuk akses aplikasinya itu diklik ada yang di icon komputer. Nah, itulah yang disebutnya OTT, tapi OTT ini kemudian ditaruh aplikasinya di
set-top box tadi gitu loh. Itu nggak ada bedanya. Tapi secara internasional itu tadi yang saya maksud. Rujukannya mana? Networknya bahwa itu disebut broadcasting, silahkan tunjukkan. Nanti kita buat SOC, schedule of commitment terkait dengan jasanya tadi bahwa itu adalah jasa broadcasting. Nah kita akan kumpul nanti di ASEAN. Jadi bukan hanya pandangan kita aja. Nah tapi saya berani inilah challenge. Kalau menurut saya itu bukan layanan broadcasting. Itu kategorinya masuk di Undang-Undang 36. Walaupun pengawasan kontennya itu kan ada di ITE, pornografi dan seterusnya yang terkait dengan set-top box Android tadi gitu loh. Saya jamin itu secara infrastrukturnya bukan infrastruktur broadcasting. Silahkan lihat di ITU ataupun di EBU ataupun di ABU, Asian Broadcasting Union, European Broadcasting Union, silahkan cari di situ. Terus apalagi ya tadi terkait infrastruktur dan itu aja ya kali ya. Sama undang-undang, saya kira itu ya. Terima kasih. Undang-undangnya mungkin Pak Sukamto, gimana sebenarnya undang-undang terakhir ini? Jadi begini, ada dua hal yang akan diselesaikan dengan keterkaitan undang-undang ini. Yang pertama adalah segala sesuatu yang sifatnya urgent. Yang urgent ini diantaranya tadi kan sebagaimana Pak Presiden sudah canangkan bahwa kita harus melakukan transformasi digital di semua lini, semua sektor. Nah salah satunya adalah penyiaran. Nah yang mana yang menggunakan urgent dalam konteks penyiaran? Ya ini yang di terestrial ini, makanya masuknya bukan di undang-undang penyiaran yang urgent-urgentnya, tapi yang penting-pentingnya itu masuk ke undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Harusnya nanti sekitar September ini udah deket-deket nih mau meluncur tuh undang-undang itu. Tapi kalau yang hal-hal yang lebih umumnya itu nanti ditaruh di undang-undang penyiaran. Nah inisiatifnya yang undang-undang penyiaran ini itu sebagaimana hasil pleno ya kalau nggak salah namanya DPR itu akan dibawa di tahun 2021 gitu. Jadi tidak masuk prolegnas sekarang untuk di DPR-nya. Jadi nanti di tahun 2021. Tapi hal-hal yang penting-penting tadi itu udah masuk di undang-undang Omnibus Law sebagaimana tadi sama Pak Gedi disampaikan atau direktur disampaikan. Saya kira itu yang menjadi pokok utama kita kan sebetulnya yang bermasalah utama itu kan terkait dengan ASO-nya ini. Nah ASO-nya itu dibawa di dalam undang-undang Omnibus Law. Saya kira itu hal yang biasa lah untuk tatanan regulasi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukamto.